mencoba mengalahkan diri kami yang kemarin. Kami nggak mikirin saingan siapa, tapi kami mencoba mengalahkan kami yang kemarin. Jadi kami selalu perbaiki perform, konsep, tema, sampai mental yang paling utama. Karena kan terakhir kami kena cacat mental sih ya kayaknya. Oh gitu, tapi nggak sampai gila kan? Enggak sih. Oh, syukur Hampir lah, sampai masih gila. hampir kok. Hampir ya. aja lah. Karena kadang orang tua itu lebih cepat gitu daripada Nah, yang bener. lebih muda begitu. Benar, Ikutan nyerang ya. Mulai muncul. Mulai muncul. Ya begitu. Dia terbawa suasana, dia euforia, dia antusias. Dia ngasihnya menurut dia mungkin slow, gerakan dia masih lambat. Padahal sebenarnya gitu. Tapi kami tetap tuntutan kita di panggung kan Harus tetap senyum, Smile. smile. biasa aja gitu. Tapi di hati udah Iya, buruk tapi di ya. dalam hati tuh udah yuk main kita Sherlock gitu. Sherlock gitu ya. Tapi itu oknum ya. Ya oknum. Enggak semua orang Batak itu bisa dibilang apapun keadaan dia ketika dia senang dengan lagu Batak yang dinyanyikan itu sampai KTP digadaikan jadi lah. Antusias banget ya kalau untuk Wah mendukungnya. beginilah terus dia entah pulang dia numpang temannya nggak ngerti lah. Yang penting dia bangga dia akan kasih. Tapi ada cara-cara yang etis lah. Halo, selamat siang dengan BK. Jumpa lagi dengan saya Anita Manulang dalam acara podcast Batak Keren. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Mereka adalah juara pertama dalam kompetisi musik. Mari kita sambut Dewarna. Anju maaf, seanju hasian, pada olomosian roham, pos maroham, diau haholongan, unang bese ganggu roham. Oke. Boleh tepuk jumpa lagi tangan dengan dulu buat kita. Dewarna. Dongan-dongan BK semua ya. Yes, dongan BK. Main coba dongan BK ya. Yes. Thank you. Hai Dewarna, boleh Hai juga. memperkenalkan personil masing-masing? Boleh Ya, dari yang baju putih. Kami Dewarna dari Medan, saya Adi Manulang. Saya Tiar Huta Barat. Saya Andi Manurung. Kalian stay di Jakarta atau di Medan? Kita di Medan, kita Oh di Kak. Medan. Iya. Dewarna itu sudah berapa lama terbentuk? Kalau terbentuk 2020 awal lah ya. Ya, awal. Pokoknya 2020 awal. 20 awal. awal-awal orang tiup trompet lah itu pas tahun baru kami resmi terbentuk itu. Oh Iya, begitu. Pas lagi tahun baruan itu. Pas tahun baruan. Berarti Iya. pas lagi bunyi Makanya ada yang trompetnya. nyaranin kami mau dibentuk namanya bukan Dewarna tadinya, trompet. Oh trompet. Iya. Boleh tahu apa nama fansnya, fans clubnya Dewarna? Sebenarnya udah banyak juga sih yang mereka membentuk secara sendiri ya. Mm-mm. Cuman kalau dari kami sih tergantung dari netizen, yang penting mereka tetap satu hati aja sih. Oh gitu satu hati. Boleh banyak nama tapi yang penting satu hati Oh lah. gitu. Selalu mensupport kita walaupun kita juga banyak kekurangan sih. Nggak dibuat gitu color club gitu ya kan? Iya sih. Dekat kita club gitu sering ya. Terakhir setelah kami diskusi dengan beberapa paranormal ya. Mm-mm. Paranormal ya? Paranormal. Oh Dan gitu. ada juga yang abnormal. Bukan paranoid ya? Bukan, ada abnormal. Pokoknya semua normal-normal aja. Normal-normal aja. Terakhir ketemulah nama jadinya fans kami namanya The Color. Salah. The Color. The The Color The Color. Club Color, gitu. Oh, The iya. Color. Oh gitu. Bagaimana perasaan Dewarna sebagai trio musik Batak yang berhasil memenangkan kompetisi? Ini ya kami dengar loh ini kalau kalian juara satu apa ini? Kemarin itu sebelumnya kami ucapin terima kasih juga ya buat Parbi ya. Oh, Parbi keren sebagai pelaksana Persatuan Artis Batak Indonesia. Dan itu disponsori karena ulang tahun PBSI. PSBI badminton ya. Ya, Oh, bos. Ya, PSBI lah, Simbolon Boruna Indonesia yang terhormat. Di sana ada Tulang Effendi bersama istri dan keluarga. Itu festival se-Indonesia. Oke. Dan kebetulan kami mewakili dari keluarga baik-baik dari Medan. Medan. Oh. Medan. Dari Medan apa dari keluarga baik-baik? Iya, keluarga Medan kita dulu. baik-baik sih di Baik-baik, Medan. sehat-sehat, Medan. keluarga Sehat kami. semuanya. Ya. Enggak ada yang Subur-subur agak-agak semua. miring gitu. Subur-subur inilah, subur-subur. Oh gitu. Pantas gitu Dewarna semuanya agak subur ya. Iya. Saat kalian mau mengikuti kompetisi itu berapa lama prosesnya? Kalau pengumuman dari perlombaan panitianya sih sebenarnya mepet ya. Iya, mepet. Terlebih kami bukan di Jakarta loh Kak. Jadi kami persiapan yang pertama kami siapkan itu tiket takut mahal Kak. Oh. Naik pesawat kan tiket buset. Jadi kami gimana nih lagunya apa? Ntar tiketnya dulu kita cek. Oh gitu ya, bukan Jakarta lagunya ya? cari yang promo dulu toh. Bukan lagunya yang Iya, dipersiapkan walaupun ya? dibayarin oleh panitia pelaksana,
tapi kan kami ngambil selisih lah. Oh lumayan. gitu ya, biar agak Nyari yang ini ya. murah-murah. Oh, ya nyari kan? yang murah-murah gitu ya. Ya. Orang Batak begitu. Kami ya. pesan satu kursi sih memang Untuk bertiga bertiga, tinggi gitu. muat gitu. Tindih-tindihan. Tindih-tindihan. Pangkuan, Siapa yang pangkuan. di bawah duduknya? Dia Yang orang Iya. tua lah Oh, pastinya. orang tua gitu Oh, ya. enggak dong, Oh ini saya. ini mah udah orang tua. Udah ada Oh orang saya tua. kirain Bisa masih. jangan nyerang KTP ya. Oh begitu. Kalau di umur sih Kalau tinggal Kak- 2 kalender ya. Dua kalender. Tapi gini, kalau kita persiapannya sih lebih ke mencoba mengalahkan diri kami yang kemarin. Kami nggak mikirin saingan siapa, tapi kami Iya. mencoba mengalahkan kami yang kemarin. Jadi kami selalu perbaiki perform, konsep, tema, sampai mental yang paling utama. Karena kan terakhir kami kena cacat mental sih ya kayaknya. Oh gitu, tapi nggak sampai gila kan? Enggak sih. Oh syukur lah. kalau Hampir nggak lah, sampai masih gila. hampir kok. Hampir ya. Hampir aja lah. Karena kadang orang tua itu lebih cepat gitu daripada Nah, yang bener. lebih muda begitu. Benar, Ikutan benar. nyerang ya. mulai muncul. Mulai muncul. Ya begitu. Ketularan dengan kalian gitu ya kan. Jadi adakah atau kan biasanya kalau kita mau mengikuti suatu acara Iya. atau suatu kompetisi biasanya ada yang mendukung atau ada yang mensupport kayak gitu. Adakah dan siapa? Kalau secara materi sih PBSI dan Parbi mendukung kita. PSBI. PSBI. Iya. Aku Bukan kan kelamaan main PBSI. basket aku. Iya. PSBI. Udah tua, PSBI. udah tua. Ya, sadar berarti. Udah ngaku ya ngaku ya. Kalau tadi nggak ngaku ya kan? Iya. Tadi nggak ngaku kita bilang dia orang tua dia nggak ngaku. Gitu. Kalau sekarang udah Cuman ngaku yang ya. mensupport kami sih Kak, terlebih pertama adalah orang tua kami yang hebat. Yes. Karena mereka doa orang tua itu mengalahkan orang dalam sih. Gitu ya. Orang dalam katanya dalam kali loh. Dalam kali sedalam apa itu? Cuman orang tua kami tua kali. Oh, tua kali ya. Oh, Tua dia. udah tua, udah Iya. keriput. Keriput Oh. dia. Sama dengan Oh enggak dong, Oh, berarti saya beda. sepantaran sama orang tua saya. Doa sendiri. Sorry. gitu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Dewarna, apa perbedaan Dewarna dengan peserta yang lainnya? Adakah? Oh beda. Beda enggak Beda. kembar juga, kembar. Kembar enggak mirip. Ya kita beda. Nah, maksudnya tuh gini loh. Yang membedakan Gimana, satu. Tolong buka topinya dong bang. Jangan dong. Tolong dong. Jangan dong. Itu yang Lu yang jadi membedakan. nyerang fisik Nah, namanya. itu bedanya. Jangan dong. Nah itu bedanya. Ini kan talenta dari Tuhan, coy. Iya, Itu iya. yang bedanya. Yang membedakan kami gini, kami tidak peduli dan tidak pernah memikirkan apapun kehebatan saingan ataupun peserta lain. Kami lebih memikirkan kekurangan kami yang kemarin harus bisa kami selesaikan. Emang Dewarna punya kekurangan ya? Banyak. Banyak. Hmm. Dari Kekurangannya ATM apa? kami saldo 0. Ya. Ya. Stok beras juga habis itu kekurangan. Jadi kelebihannya apa dong? Kelebihannya banyak makan doang. Oh, banyak makan. Berarti dari Kita cuma gini sih Kak. Kami lebih mencoba mengeluarkan talenta-talenta yang dari Tuhan yang diciptakan kami. Kami kolaborasikan karena kami kan 2 cowok 1 cewek. Memang tingkat kesulitannya adalah dari range vokal kan akan berbeda. Tapi kami coba memadukan itu supaya harmonisasi itu aja sih. Kita fokus di sana aja. Tadi katanya kelebihannya makan ya. Gimana tim BK siapkan nanti makan untuk mereka bertiga yang biasanya porsinya kita 1 orang hanya 1 untuk mereka 3 porsi. Ya. Kalau orang kan nasi kotak Kak, kami minta nasi segitiga aja. Nasi segitu. Tumpeng. Tumpeng ya. Oh, berarti nasi gunung ya. Nasi gunung berarti ya. Nasi mulu. Itu tangan. Nasi kerucut loh berarti bukan segitiga nasi Iya, kerucut kerucut. ya. Oke. Setiap kita yang mungkin ikut kompetisi pasti punya perasaan yang bagaimana gitu kan. Saya mau tanya sama Dewarna. Waktu kalian tampil dalam kompetisi lomba nyanyi kemarin, bagaimana perasaan kalian saat tampil di depan juri dan depan banyak penonton? Kalau kemarin kan saya ada di situ, penontonnya banyak banget, gitu kan? Perasaan kalian seperti apa? Biasa aja ya. Coba kau dulu kasih. Kayaknya biasa aja. Kita udah latihan kasih tahu. Gimana perasaan kita? Kalau kayak kemarin sih kami lebih ke apa? Siapapun orangnya ketika judulnya di lokasi itu bukan pensi ataupun acara ulang tahun. Kalau dia judulnya festival, grogi loh. Iya. Nah, di setiap event atau kompetisi kan kalau setiap juara itu pasti dapat hadiah. Nah, kalian kan juara satunya. Rencana hadiahnya itu mau dibuat apa? Pastinya untuk orang rumah lah. Orang rumah? Emang udah punya orang Emang rumah? udah nikah Udah kau? nikah kau? Mama aku kan di rumah. Oh, Ya, iya. Itu namanya lu sedang berbakti pada orang tua. itu namanya Aku berbakti sama anak-anakku. Oh. Jadi Kita itu ada planning sih. ada planning. Karena kan kami banyak juga sih melihat abang-abang senior juga selalu ngajarin kita, nasihatin kita berkarya. Kami coba untuk berkarya dengan apa yang sudah kami dapat, kami gunakan ke sana.
Jadi kami dalam waktu dekat mau mengeluarkan beberapa album lah ya, album Single. foto lah. Oh, foto Oh, dulu. album Iya, album foto Iya, dulu. foto dulu. Padahal tadi rencananya kalau misalkan itu kita minta ditraktir ya, BK itu minta ditraktir gitu. Karena lumayan hadiahnya kemarin sih. Kebetulan kemarin panitia salah kirim katanya. Oh, iya. Kirim kemana? Ke rekening BK kak? Ada Iya, ke rekening BK kayaknya. Kedongan Oh, gitu BK ya? nanti kita Kedongan bagi-bagi. BK ya, Jangan kedongan nanti BK. ditagih. Ada Jess. Jangan ditagih pula nanti di komentar. Enggak, kita dalam waktu dekat lagi persiapan untuk syuting aja. Oh, gitu Tinggal ya. syuting kita. Tinggal syuting iya, ya, tinggal. sudah Audio rekaman. sudah ada. Sudah. selesai. Tinggal syuting aja. Tinggal syuting Kita tunggu ya dongan BK, jangan lupa kita tunggu nanti karya mereka yang supaya baru. nanti mereka bilang main kau bah. Katanya gitu Main ya. kau. Memang Main kita. Batak Keren ini main kali ya kan. Untuk Dewarna, adakah pesan-pesan nilai budaya Batak yang bisa kalian sampaikan kepada publik dongan BK tentang mungkin yang sudah kalian jalani dan pelajari selama ini? Ada nggak pesan-pesan tentang budaya Batak Ini kali ya. untuk para- Pemain suling kita. Coba Tagading, coba kau suling. kasih dulu pendapatanmu dulu. pendapatan? Masih Pendapat maksudnya bukan Pendapat. pendapat, bukan Sedikit. pendapatan. Hah? Pendapat Sedikit dapatku tadi. sedikit. Kau dari mana? Jawab Coba aja, lah. dia baru belajar ngomong. Ayo serius dong, jangan Coba ini. dulu, Aku coba ya. bingung loh dengan BK, aku bingung loh. Yang kita undang itu adalah penyanyi. Tapi kok yang hadir itu adalah komedian gitu. Saya bingung dengan BK yang kayak mana nih? Kayaknya apa nih? Salah Jadi salah data ini kayaknya. Itulah Kak yang kami terapkan. Oh, Sebenarnya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kami tetap berkonsep berkarya tidak harus bernyanyi terus. Oh begitu. Jadi kami harus selipkan juga jokes-jokes. Oh, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Dewarna. Adakah pesan-pesan Dewarna untuk dongan BK tentang budaya Batak gitu kan? Apalagi zaman sekarang banyak generasi Batak yang sangat, mungkin bukan sangat ya, tapi malu atau tidak mau belajar tentang budaya Batak, atau mungkin malu dengan lagu-lagu Batak, atau lagu Batak begini. Ada nggak pesan-pesan dari Dewarna untuk penonton BK kita? Ya paling kalau kayak kami sih ya Kak, walaupun kami di generasi milenial ini, seperti senior ada yang bilang gini, jangan pernah meninggalkan zaman tapi jangan pernah ketinggalan zaman. Yes. Kita tetap ngikutin perkembangan, apalagi sekarang dunia digital ini keren. Karena apa? Kita punya referensi, kita punya motivasi bisa dari sana. Apalagi kita bisa berkarya, sekarang di YouTube ada, di mana-mana ada, semua ada. Apalagi Batak Keren kan selalu menyajikan konten-konten yang bisa dibilang untuk generasi-generasi muda, jangan malu jadi orang Batak. Yes. Kayak kami, dimanapun kami tampil, Andi Manurung ini tetap dia menggunakan suling. Jadi sekalipun kami nyanyi lagu yang lebih ke pop-pop masa kini, masa gitu kan? Yes. Tetap kami ada suling gitu. Jadi Gitu ya. supaya kami tetap membawa salah satu alat musik yang dibanggakan oleh orang Batak dimanapun, karena Batak keren gitu loh. Itu aja sih paling kita pesannya untuk teman-teman, jangan takut berkarya, karena yang paling mahal bukan hasilnya tapi prosesnya. Yes. Itu menyangkut mental. Karena apa? Kalau kita udah cepat bosan, percaya apapun yang kita kerjakan nggak selesai. Paling itu aja. Itu dari saya, mungkin dari keluarga yang sehat-sehat ini. Itu Ya. tadi. Kalau mereka keluarga sehat, dirimu keluarga sakit. Baik-baik. Bagaimana? Mungkin Andi? mau nambahin, Ya mungkin untuk generasi muda. suaranya gedein dong, jangan sok Oh imut. tadi kan dibilang katanya setiap performance tuh bawa suling ya kan? Iya. Bawa suling nggak sekarang? Oh tinggal. Oh tinggal ya. Coba tadi bawa suling ya. Dulu mama. Kita langsung Jangan praktek. ditelepon, Nggak usah ditelepon. mama lagi masak. Masak telepon mama. Gimana pendapatnya Ya Andi? untuk generasi muda banyak, mungkin dia skillnya belum seberapa tapi dia malu untuk mengembangkan bakatnya. Ya belajar aja terus. Gitu Iya, ya. jangan pernah Iya, malu karena untuk proses ya. iya. Lebih ke proses sih. Proses ya. Karena tidak ada Yang kesuksesan yang instan ya. Iya, Segala betul, sesuatu betul. tuh harus butuh Butuh proses, proses. butuh perjuangan. Terima kasih Dewarna. Dan selanjutnya, bagaimana perasaan Dewarna? Ini kan Dewarna ini trio yang baru di Belantika Musik Batak. Dewarna ya. Dewarna. Yes. Beda kalau orang-orang pribadi-pribadi kayak Adi udah lama. Dia mulai dari SMP sudah terjun ke dunia musik Ya tapi Batak. belum terkenal sama Ya orang. itu Nggak, semenjak sebenarnya Dewarna. waktu itu cuman karena himpitan ekonomi sih. Oh gitu ya. Bukan berkarya waktu itu. Oh gitu ya, karena dipaksa. Iya, Dipaksa ya, karena terpaksa. Oh gitu ya. Sekarang baru Berkarya dan himpitan ekonomi beda. beda ya, beda sekali ya. Kalau sekarang baru berkarya benar Iya, ya. betul. Kalau dulu karena terpaksa karena Iya, ekonomi. ekonomi Oke, sih. bagaimana perasaan kalian? Yang pastinya bahagia lah. Bahagia nggak? Ya, bahaya sih. Bahaya. Bahagia. Bahagia. Iya. Gimana Tia? Suatu kebanggaan sih kali ini ya.
Ya betul. Udah bangga gitu aja sih. Dan Cuman gini Kak, bagi kami ini itu bukan mimpi yang terakhir, masih banyak mimpi yang lain. Dan kami coba tetap untuk bertanggung jawab dengan karya kami yang sudah kami mulai. Sama seperti Vibe, lo boleh minum tapi lo harus bertanggung bertanggung jawab. jawab, tanggung jawab, Buknya jawab sejawabnya. jawab Enggak. Enggak Bertanggung gitu jawab juga, Pak. sejawab-jawabnya. Pokoknya lu boleh minum tapi harus tanggung jawab. Iya, tapi Tanggung jangan jawab lupa dengan makan. Masa minum mulu? masa minum mulu Bukan nanti dong. kepung ya kan? Ngemil lah. Iya, ngemil lah ya Iya kan? dong. Oh, Kira-kira begitulah maksud kami. Jangan pernah berpuas diri. yes. Tapi kami sebelumnya, ya buat teman-teman Dongan Batak dimanapun, main Kaubah, dukung kami terus, support terus, apalagi Batak keren juga keren. Udah Ya pasti namanya keren. Batak keren. Iya. Namanya Kayak The juga Warna udah keren. keren. Gak mungkin ya The Warna keren. Mungkin The Warna aja. di warna. Enggak kolor tadi ya? The Color. Color. Color gitulah. Oke, Tiar tadi perasaannya bangga, bahagia gitu ya kan? Iya. Berdampingan dengan mereka berdua, kamu merasa tersiksa atau bagaimana? Jujur. Lebih ke saraf kejepit sih. Saraf Kak. kejepit ya, berarti sampai nggak bisa jalan hanya gara-gara Iya, berjepit susah ini menghadapi orang tua yang orang satu tua ini. yang satu ini. Memang agak susah memang Iya, kalau sama. didikannya lain dia, Oh, Kak. iya ya. Kalau orang tua memang didikannya agak beda memang. Iya. Kalau Dari orang tua. luar aja dia, apa dia, sehat. Dalamnya udah rusak parah dia. Mentalnya. Nih, dari keluarga, teman ataupun musisi Batak, bagaimana dukungannya sama Dewarna? Wow. Bisa dibilang ketika mereka menyatakan mendukung kami baik doa, Mm-mm. setengah pekerjaan kami selesai. Yes. Karena keluarga adalah salah satu tenaga paling besar di luar tenaga kami sendiri ya. Setengahnya lagi melalui Tuhan lah. Karena Tuhan selalu menyertai, selalu memberikan kemudahan buat karya-karya kita ya, Iya, pasti. buat langkah kami. Itu sih. Andi ada Andi pendapat? mungkin. Ada pesan terakhir? Aku tadi mau bilang Karena gitu, jangan aku cuma orang tua sampai- aja yang ngomong. Kamu Iya. ikut-ikut aja gitu. Oh, ada pesan terakhir? Kan Tadi- dapurmu sama Tadi dapur dia dia beda. ancamnya, aku aja nanti ngomong. Tadi kuinjak kakimu gini gitu. Mulai muncul. Main Kaabah. Selanjutnya, apa rencana Dewarna ke depannya untuk menghadapi tantangan dan persaingan dalam industri musik? Adakah? Mungkin belajar terus ya. Iya. Untuk lebih Selalu baik lagi. mencoba menciptakan hal baru pastinya. Kalau Berinovasi. kita ya. Iya. Pasti. Kreatif dan tetap humble, rendah hati. Karena apa? Itu tidak bisa dipisahkan. Jangan pernah berpuas diri itu aja. Terus apalagi perkembangan kayak industri-industri musik. Kita bicara industri musik Batak makin keren. Makin keren. Kalau kami kerjanya cuma tidur, yang ada kami makin mundur. Kami fokus bagaimana memperbaiki kami yang kemarin. Tidak terlalu fokus dengan pencapaian orang, tapi kami coba fokus dengan apa kami yang kemarin. Untuk Karena itu kedepannya yang, lebih maju ya. untuk Untuk lebih kedepannya baik. lebih baik Evaluasi lagi. terus. evaluasi terus. Kita berinovasi terus. Mantap, mantap. Dan selanjutnya, Dewarna terinspirasi dari mana genre musik kalian ataupun gaya bermusik kalian? Kalau kita sih gini, pertama terbentuk awal mulanya, dulunya penyanyi solo semua, Yes. tapi dengan background top 40. Iya. Lagu-lagu top 40 kelas, aku di klasik rock, dia di top 40, dia juga main di top 40. Jadi kami mencoba membentuk The Warna. Kenapa The Warna? Kami tetap nyanyi lagu Batak, tapi dengan konsep milenial. Ya. Penyajian harmonisasi, penyajian musik, improvisasi, aransemen. Kami coba pengen dengan warna kami. Kami tidak lebih hebat, tapi kami lebih beda. Kami pengen di situ aja sih sebenarnya. Pengen beda dari Iya, yang lain bukan ya. pengen hebat, tapi kami pengen beda Pengen aja beda. sih. Karena Cuma hebat pengen- itu tergantung penilaian orang ya. Iya. Tapi beda itu sudah pasti. Sorry. Orang tua. Saya bingung orang tua Jamnya ini tidur. ngantuk atau kayak mana sih, saya bingung ya. Karena Saya kemarin bingung loh dengan BK. Dan tadi udah aku bilang, kita ini undang penyanyi atau komedian gitu loh. Ngantuk Dari kemarin. tadi nggak ada serius-seriusnya loh. Soalnya kami kemarin bingung ngitungin hadiah itu ya, sampai ngantuk. Ngitungin hadiah tuh ngitung saweran. Tadi Kalau malam dari saweran- mana aja saweran bagi dong? Saweran segini-segini aja. Teh. Segini-segini aja. Iya, tapi kali berapa tadi? Kali berapa? Segini-segini lah. Kali berapa Berapa ya? kali buka Berapa ini? kali buka? Aduh. Dua sini. Ini dulu. Mas ini dulu. Bagian dia dong. Selanjutnya apa motivasi Dewarna Trio untuk memulai perjalanan musik di tengah-tengah persaingan yang ketat? Motivasinya, Mimpi. motivasi. Lebih ke mimpi ya. Motivasi ya, motivasi utama nih.
Mimpi tidur dulu ya. Enggak juga. Konsepnya bukan kalau mimpi banyak tidur. Justru mimpi banyak bekerja. Oh, Enggak, Raih karena kan- mimpimu, jangan bangun dari tidurmu. Enggak dong. Enggak lah. Kan- Kami lebih motivasinya apa tadi Kak pertanyaannya? Aku Mo- ngantuk aku. motivasi utama Dewarna untuk mulai perjalanan musik di tengah-tengah persaingan yang ketat gitu. Yang pasti kami hadir untuk bangsa Batak. Kami pengen bikin orang Batak tuh bangga dengan hadirnya generasi milenial, generasi-generasi penerus musik Batak, apalagi dengan hormat senior-senior kita, keren-keren lagunya, kami akan bawakan, kami akan tetap dedikasikan untuk seluruh bangsa Batak. Itu motivasi Dan kami. kita juga mungkin mau buat beda ya. Kalau orang biasanya kenal orang Batak tuh pasti yang jerit-jerit, Iya. teriak-teriak tuh, bacrit, Batak jerit-jerit gitu ya kan. Ya, mungkin kalau dibilang jualan mereka gitu, itu mungkin penyajian mereka, kita apresiasi, itu keren. Iya. Tapi kami coba bertahan tetap dengan ini Dewarna, Yes. bukan orang lain. Biarkan orang lain dengan dirinya, Dewarna dengan Dewarna gitu. Kami tetap pengen melakukan sesuatu yang tadi yang kami bilang nggak lebih hebat, tapi kami lebih beda. Yes. Itu aja. Dan selanjutnya, adakah pesan khusus dari Dewarna untuk penonton BK kita setelah kalian memenangkan festival kemarin? Iya, pesan paling Jangan sombong lah. itu kau sombong begitu. Nggak boleh. Gini dong, kami rendah hati. Itu masih sombong namanya. Iya, rendah hati itu Rendah hati boleh gitu. namanya. Atau kami gitu loh. Oh enggak ya? Enggak. Enggak lah. Paling pesan kami, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang menurutmu itu baik. Seperti pesan Bang Willy ya, Bang Willy Utasoid, dia bilang gini, lakukan kesalahan atau jangan bekerja sama sekali. Itu bagi dia. Karena kesalahanmu itulah yang mengembangkan dirimu yang kemarin. Itu aja. Selalu dia berpesan gitu, lakukan terus. Sekalipun itu salah, lakukan. Karena kalau ketika kamu memutuskan untuk berhenti, kau nggak akan jadi apa-apa. Oke. Itu aja. Bagaimana dengan BK? Adakah ilmu yang Anda dapat lewat pembicaraan Kok jadi kita? kayak acara seminar ya Kak? Pokoknya nggak pernah serius deh aku jadi. Aduh, ini penyanyi atau komedian sih, saya bingung jadinya. Kita juga Ya bingung ya. tergantung job sih ya. Atau ya, Bisa kalian stand up, bisa Bisa. bertiga gitu. Oh gitu ya, udah besok kita stand up aja ya, kita bilang sama BK kami, kita stand up berempat ya. Bagaimana dengan Tapi BK? honor kami doang. Ya janganlah, itu namanya berarti saya tidak dibayar berarti ya kan. Tiar gimana Enggak. menurutmu? Apa kenapa aku? Gimana kasih dong motivasi Aku kenapa? dong. Nih, selanjutnya nih. Ada pertanyaanku ini biasanya untuk teman-teman penyanyi atau siapapun di luar sana, dengan BK juga pasti punya artis favorit atau mungkin pencipta lagu favorit segala macam gitu kan. Jadi untuk Dewarna nih, untuk Adi, secara pribadi musisi favoritmu siapa? Aku ada beberapa bagian sih Kak sebenarnya. Karena kan Bagian. mencipta lagu itu belum tentu jago main musik. Mm-mm. Main musik juga begitu. Dia mungkin fokus bikin musik. Ada bernyanyi keren tapi nyipta lagu dan bikin musik nggak bisa. Oke, Jadi aku ada 3. jadi siapa? Kalau cipta lagu yang terhormat di sana buat orang tua kita, Tulang Irana Barita. Yes. Dia salah satu bisa dibilang nggak tahu isi otaknya banyak kali kayaknya, itu jenius dia. Dia bikin lagu keren-keren. MCC 2000 ya. Iya. Nah, terus Bersama kalau Sisi dibilang musik yang benar-benar sampai saat ini kena di hati, kalau bisa aku menyebut 2 jadi 1. Bang Dorman dan Bang Rafael Sitorus. Ya. Bang Dorman Manik, mereka lahir di generasi berbeda tapi sama-sama keren. Dan terakhir vokalis. Kalau bagi saya vokalis yang benar-benar bagi saya pribadi ya, Bang Edward Panjaitan, Style Voice. Edward Panjaitan, karena Iya, beda ya biasanya kalau dia hadir dengan warnanya sendiri, punya karakter yang, dan yang paling saya suka apa, dia open minded dan juga dia terbuka dengan siapapun, nggak sombong. Kayak itu paling saya. Mungkin Tiar untuk Tiar, gimana? ini yang nanya Lebih Tiar itu tua aku dulu. bukan kamu. Kan Hostnya- honor kita sama. Hostnya saya bukan kamu. Orang tua dulu. Nggak boleh bilang Aku hai. nanya Tiar, Oh iya Oh lo. alah. musisi Belum sempat favoritnya atau berpikir pencipta lagu favoritnya atau penyanyi favoritnya siapa? Kalau aku sih karena jarang Nggak muluk-muluk orang Batak ya? Iya, nggak muluk-muluk orang Batak sih memang. Jadi kalau di Batak hampir seluruh musisi Batak itu aku suka. Karena emang semua lagu Batak, setiap lagu Batak itu pasti berbeda
berbeda ya hasilnya gitu ya. Ya. Jadi kalau aku selagi nyaman nyanyiinnya pasti aku suka. Jadi hampir semua lagu Batak itu aku suka. Tapi kalau dibilang paling suka itu aku lebih seneng musik-musiknya Marsada Band. Marsada Band ya. Ya. Etniknya keren ya. Etniknya keren, nggak Iya, berlebihan dan nggak kekurangan juga, pas semuanya. Kalau penyanyi favoritnya? Kalau penyanyi favorit siapa ya? Hampir Kalau orang semuanya. Batak. Jangan bilang mama ya, mamamu kan penyanyi Batak. Kau bilang mamamu nanti. Betul. Oh, Kak iya, pastinya udah Victor Huta Barat. Iya. Karena karakter suaranya kental banget. Dimanapun, mau Mau. 2 kilometer pun kedengeran, wah udah tulang Victor tuh. Tanpa lihat wajah ya, dia Iya. punya ciri khas tersendiri Kalau ya. misalnya orang ada bilang nih, lagi mixing nih, suaranya enak gitu ya. Pas live kok gini ya. Tapi kalau udah Victor itu mau dia mixing, mau dia nyanyi langsung, Sama semua ya. sama semuanya, nggak ada perbedaannya. Keren banget. Ya, berarti Tiar Favorit. penyanyi favoritnya adalah Victor Huta Barat. Kalau itu Adi tadi penyanyi Edward Panjaitan, musisinya Rafael sama Dorman, Iya. dan penciptanya Bang Iran Ambarita. Ambarita. Kalau Tiar tadi penyanyinya Victor Huta Barat, Iya. musik untuk segala macamnya genre itu Marsada. Marsada. Dan kalau untuk pencipta Musisi. lagu semua, Iya. semuanya ya kan. Kalau Andi nih, Andi, ini siapa Bro. favoritnya? Ini siapa? Ayo, Sombong kali kau. Dia bintang 5. bintang 5, wajar sombong. Ya. Siap. Ayo, Siap. Kau jenderal. Mungkin aku lebih semua artis Batak bagus semuanya. Cuma saya lebih mengidolakan Alex Hudojulu, Dorman Manik dan Tongam Sirait. Tongam Sirait, Alex Sutajulu sama Dorman Manik. Iya. Itu. Iya. Sudah itu aja. Iya itu. Oke. Dengan BK itulah tadi artis pencipta lagu atau musisi favorit mereka bertiga. Keren-keren. Boleh tepuk tangan lu buat Dewarna. Nih, kita ke karyanya Dewarna. Kalian punya single terbaru judulnya Demi Cinta. Ya. Betul? Ya. Ini Demi Cinta ini, lagu ini menceritakan tentang apa? Apa sih? Karena dalam pacaran, jangan dulu berumah tangga, pacaran aja pasti ada lah yang mengkek-mengkek. Kalau orang Medan bilang mengkek kali kau, katanya kan. Mengkek kali ya kan? Biasanya laki-laki. Oh, 2 menit Perempuan yang mengkek biasanya. Oh, perempuan ya? Kalau Enggak, kalau zaman sekarang laki-laki Laki-laki mengkek, laki-laki ya ya? kan? Enggak, iya kan Tiar ya? Iya, harus kalau ini ya. laki-laki bukan mengkek lah, Apa Kak. dong? Mengkok. Mengkok. Dan dia ada gitu ya. Ih, gitu ya. Enggak, kalau isi lagu ini gini. Kenapa gitu salah satu pasangan ini terlalu masih ragu dia. Terus terakhir si pasangannya bilang, ya sasa dahulu, kan itu liriknya ya. Mm-mm, Terus cuman kamu dan hanya kamu yang ada di hatiku. mm-mm. Jadi kalaupun ada kekuranganku, ya rayulah, aku pun akan merayu kau gitu. Jadi pos roham gitu, maksudnya kau tenanglah, di hatiku cuman kamu, itu aja sih. Enggak, Demi Cinta ini kan coba nyanyikan tadi. Itu tadi yang dinyanyikan ya? Iya. Iya. Waktu open. Rap. Coba. Anju maaf, sayanju hasian, pada lomosian roham. Jadi dia kayak bilang gini, kayak musiknya kayak film-film apa gitu. Disney gitu. Oh itu bukan. Bukan, itu beda. Gila tuh lagu enak banget gitu. Oke. Ya itu lagunya lebih ke menyampaikan, lu percaya deh sama gue. Ya, jangan ragu lah. Jangan ragu lah, cinta gue tuh Meyakinkan besar. pasangan. Ah, Meyakinkan pokoknya pasangan. Yakinlah bahwa cintaku tuh hanya untukmu. Iya. Ya gitu ya. Iya. Oke. Yang menciptakan lagu ini siapa? Si Marmata ya? Siapa? Dapot. Dapot si Dapat Marmata. Gimana ini penyanyi ya? Mereka yang nyanyikan lagu Enggak, ini. karena lagu Tapi penciptanya agak ini. bukan kami tidak ingat. Mungkin dia yang tidak ingat kami. Enggak, karena ada beberapa pencipta lagu Marga Simarmata yang keren kan. Mm-mm. Kami lupa nama depannya, tapi Marga Simarmata dia. Dapat Simarmata ya? Iya. Iya, dapat Simarmata. Dapat Semar Mata. Kalau ini ya kan, kalau kita bicara apa dan sumber dari siapa gitu menulisnya, harus tanya penciptanya. Apa tuh? Maksudnya lirik lagunya? Iya, maksudnya sumber inspirasi ketika menulis Nah, itu. ataupun menyanyikan lagu ini kan kita nggak mungkin nanya Iya. sama Pastinya kalian, sama Lebih ke penciptanya. penulis. sama penciptanya. Iya. Lain kali BK kita undang pencipta lagunya ya, Mr. Dapot Simarmata. Tapi Dan- jangan undang pencipta alam semesta. Selesai kita. itu Selesai. Begitu turun dia, selesai kita. itu hanya bisa kita undang saat kita berdoa dan Oh, saat kita iya. ini ya, karena tanpa kita undang pun yang pencipta alam semesta selalu ada di samping kita. Betul Turun BK? dia, BK? jadi selesai. Yang percaya angkat tangannya. Amin. 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 Oke. Waktu kalian menyanyikan lagu itu, waktu kalian recording lagu itu,
kalian mengalami kesulitan nggak? Apa yang Sangat kalian- sulit. Kesulitannya dalam hal apa? Carlo. Oh iya ya. Malu Kami ya orang tua ya. kesulitannya pas kami recording tuh nyari makan daerah situ susah. Studio itu. Itu kesulitannya ya. Iya. Bukan ke lebih lagunya ya. Bukan ke lagunya. Untuk mempromosikan lagu ini kesulitannya apa? Kompetitor sih. Kompetitor. Apalagi sekarang gampang sekali dan dipermudah sekali berkarya dengan digital. Satu hari bisa menciptakan 2 lagu langsung recording. Jadi kami bersaing terus. Jadi ya itu sih paling. Karena kan kesulitan kita pada saat ngupload, orang upload juga gitu. Hanya itu sih persaingannya keren-keren. Tapi kita semakin Kalau rajin. lagu ini sudah publish atau memang itu tadi yang mau disuting? Udah publish. Sudah publish. Udah publish. Penonton ataupun fansnya BK boleh nonton lewat mana? Bisa didengar Lewat handphone masing-masing itu dulu sih. Jangan handphone orang diambil dia nonton. Marah dia. Iya enggak? Masa Iya. handphone dong Bang mau nonton The Warna kan enggak mungkin. Pastinya harus ada paket data juga ya. Yo. Iya. Nanti kan kok nggak bisa gitu ya? Bisa nggak kami bilang sama dengan BK kalau Dewarna ngasih paket mereka, siapa tahu nanti mereka nggak Oh ini punya bukan paket. sekolah daring. Kalau sekolah daring saya tanggung. Enggak, kunjungin kita ada di YouTube juga, di TikTok ada. Ya pokoknya sekarang udah gampang sih ya. Ya. Di YouTube tinggal buka D Warna. kutip, D kutip Warna. warna Demi demi cinta. cinta. Langsung dapat Iya, ya. ada Iya. di channelnya FR Production pastinya. Para fans BK jangan lupa nonton YouTube-nya, nonton YouTube, buka YouTube, langsung buka Dewarna dengan judul Demi Cinta. Di situ lagunya sudah ada. Dan adakah karya-karya lain yang dihasilkan Dewarna dan di mana bisa didengar? Atau masih proses kah atau bagaimana? Kita lagi progres sekitar 3 lagu lagi lah. 3 lagu lagi. 3 lagu lagi termasuk Bro Andi Manurung ada lagunya. Oh, boleh minta Lagunya tuh bocorannya? biasa aja. Oh biasa aja, Iya, tapi biasa 2 jam aja. jempol Iya, ya. Baru kali ini aku kata biasa saja, Saking tapi bangganya 2 ada jempol biasa ya. Soalnya kita lagi pakai sepatu jadi nggak bisa 4 jempol. Oh gitu ya. Nggak apa-apa sih gini. Oh gitu. Emang ya, jadi nampak nggak- jempolnya ya? Karena dia punya talenta bermain etnik musik juga, suling, bermain gitar dan dia bisa menciptakan lirik-lirik. Berarti di lagu berikutnya nanti ada performance dia pakai suling ya? Iya, Ada. sekaligus nyuci piring lah di situ. dia. Ada lah di lagu Rencana dia keren. kebetulan memang piring di rumah lagi numpuk, bolehlah sekalian nanti. ya. Boleh, nanti bisa. Sampingan dong. Mulai. Mulai muncul. Main kau bah. Oke. Ini tadi udah aku tanyakan untuk proyek rencana untuk berikutnya itu tadi yang 3 lagu lagi ya, 3 Ya. lagu. Itu rencana syutingnya pulang dari Jakarta ke Medan. Rencana pulang dari Jakarta ke Medan tuh tanggal berapa? Kalau sesuai schedule sih ya mudah-mudahan pesawatnya nggak dibeli orang sih ya. Jadi Oh gitu ya. tanggal 16 inilah hari Tanggal Minggu. 16. Masih adakah kerjaan kalian di Jakarta atau bagaimana? Iya ada beberapa juga mumpung di Jakarta ada teman-teman dan juga ada orang tua kita yang mau kita kunjungi. Oke. Ada kerjaan-kerjaan juga sih. Dan adakah rencana kalian untuk bikin proyek ataupun konser dalam waktu dekat? Kalau kita sih kayaknya lagi fokus ke karya dulu sih Kak. Karya Ya, dulu karena ya. kan kita ketika membuat konser itu kan yang dipertanyakan atau yang mau didengar orang kan karyanya bukan melihat kaminya. Iya sih. Iya. Jadi beda gitu kalau misalnya nyanyi lagu, kalau lagunya cuma satu ngapain kan gitu. Jadi kami pengen fokus dulu di karyanya dulu. Di karya dulu ya. Iya, karena Jadi kalau udah misalkan- konser itu sih sebenarnya temu kangen sih jatuhnya. Pas kita ketemu dengan fans, apa yang mau kita nyanyikan kan gitu. Kalau cuma satu lagu ya. Iya, cuma kita satu mau lagu. fokus karya dulu sih. Itu Semoga dulu. kedepannya makin Oh. sukses untuk Dewarna ya. Amin. Makasih Kak. Dan dalam waktu dekat, adakah rencana untuk kolaborasi dengan penyanyi lain atau mungkin pencipta lagu lain untuk rekaman atau apa gitu? Ada rencana kolaborasi kah? Kalau kita rencana banyak ya, tapi produsernya nggak ada rencana sama kita. Sekalian aja gue bilang rencana sih ada tergantung Tuhan kelar kan. Semuanya urusan Tuhan jadinya. Kalau untuk rencana kolaborasi sih kembali yang tadi lagi sih pencapaiannya dulu kan karyanya dulu. Saya rasa kalau kata teman-teman tawakal maksudnya tetap fokus dan kita juga bawa dalam doa karya dulu aja. Suatu saat nanti pasti akan ada kesempatan itu sih. Kita sih pengen sih ya kayak sama Marsada Band ya. Keren. Iya, keren. Kami juga pengen kolaborasi sama Tulang Victor Huta Barat, pengen kolaborasi sama Style Voice, pengen kolaborasi sama semua. Kalau bisa tuh supaya kami juga merasa bagian dari musik Batak ini selalu memberikan yang terbaik gitu. Itu aja sih. Dan yang terakhir nih,
Ini deg-degan pertanyaan nih. terakhir ya. Terakhir langsung berangkat habis ini memang. Ya enggak lah. Pikir Udah Enak mau- kali kalian udah udah mau digaji pengumuman. kalian nanti kalau langsung berangkat. Yang terakhir nih, Apa tuh? dalam jangka panjang kalian punya harapan tidak? Dan ada nggak pesan-pesan kalian untuk penikmat musik Batak atau penggemar lagu-lagu Batak dengan karya-karya Dewarna ya? Ada nggak pesan-pesannya dalam Ya. jangka panjang, apa harapannya gitu? Ya harapan kita sih gini, selera itu nggak akan selalu sama, Mm-mm. pasti. Terus kalau dibilang masalah rezeki, anak kembar sekalipun rezekinya nggak ada yang kembar. Karena garis tangan pun berbeda. Maksudnya gini, kita boleh bosan dengan Dewarna mungkin karyanya, kunjungi juga yang lain. Kan kita hadir dari berbagai macam genre, Mm-mm. berbagai macam warna dan rasa, tapi jangan lupa kembali lagi tetap ke lagu Batak. Yes. Karena kalau nggak kita yang mencintai dan membersihkan rumah kita, nggak mungkin orang lain yang ngunjungin karya kita. Jadi kita mencintai dulu karya orang Bataknya. Boleh kita mencintai lagu-lagu luar, lagu-lagunya Maroon 5, Coldplay, konsernya BTS, tapi jangan lupa konser Batak hadir juga dong. Ya. Jangan kita sibuk, K-pop, gitu. Jangan. Tapi kita sibuk juga di mana ada konser Batak. Kita datang. Karena kalau nggak kita yang dukung, siapa lagi? Molodak kita ICB. Iya dong. Yes, itu bahasa Bataknya Iya, ya. jangan Kalau sampai bukan kayak, kita siapa lagi? iya, jangan sampai dibilang, tangis nih Toba. Bayangkan aja, Danau Toba nangis karena nggak dikunjungin. Karena tidak ada Kita yang peduli. liburannya ke Bali. Tidak perlu Yes. ya. Masa nggak liburan Padahal ke Danau Toba begitu indahnya Indah gitu ya. kali. Ada orang sampai gila-gila sampai keluar Kepingan negeri. surga Samosir. Yes. Tapi ternyata dia punya duit ke Bali, ke Singapura. Dia pergi kemana? Bukan kita mendeskripsikan, tidak keren juga. Ya. Maksudku, kunjungi dulu rumah kita, Baru Danau ke rumah Toba. orang lain. Iya. Iya. Kalau nggak kita yang mengunjungi, siapa Siapa? yang Betul. mengunjungi? Gitulah. Seperti itulah karya. Kunjungilah karya-karya Batak, siapapun itu. Like, subscribe, seperti Batak Keren ya. Di subscribe, di like, di share. Karena apa? Kita berkembang karena cinta kalian juga terhadap Batak. Itu sih pesan kami. Ini untuk Dewarna. Aku ada pertanyaan lagi. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini aku tadi bilang, Adi ini cantik atau ganteng sih? Tergantung jamnya Kak. Tergantung jamnya. Mm-mm. Andi menurutmu? Nah tuh kan udah Dia mulai. kalau pagi sampai jam 12 malam dia laki. Laki ya? 12 Tapi kalau udah malam 17 ke bawah itu Laki cantik. banget. bukan Apa Apa? dong? perempuan. Gitu ya. Gimana? Ulangin dong. Gimana? Bisa Kalau loh. kalian misalkan ini apa namanya kan bertiga tuh kan pasti beda karakter lah. Kalian pernah berantem gak sih? Enggak sih, karena kita kebanyakan bercandanya Kak. Kami bingung Kak. Berantem sama bercanda itu gimana? Sama seriusnya Kak tahu. Serius juga nggak tahu. Nggak tahu Membedakannya. kapan serius kapan Yang Yang nggak paling tahu. parah Kak, ini berdampak ke rumah tanggaku. Kenapa bisa Ketika berdampak aku rumah marah tanggamu? sama orang rumah, Heeh. papa bercanda aja gitu. Jadi gitu. Jadi apa? Aku ada harga diri loh. Cie, bercanda Gitu. gitu. Oh jadi sampai orang rumah pun nggak tahu kapan Anda serius Iya. kapan gitunya gitu ya. Karena udah ke bawah mereka dan memang sih ya, kami kalau bisa dibilang nggak mungkin rumah tangga pun pasti ada ributnya ya. Mm-mm. Apalagi 3 jadi 1 itu kan sulit juga. Ya, Cuman kami selalu mengedepankan bebas berpendapat. Kalau ada apa-apa omongin, jangan dipendam. Oh, gitu Jadi ya. kami dimanapun selalu ketawa, happy, have fun gitu. Karena ya kalau orang-orang yang sehat, imajinasi, kreatif itu pasti dari orang yang senang dulu. Oh gitu ya. Ya happy Tapi- aja terus Tapi happy. kau ngomong senang tapi wajah Tiar nggak menunjukkan kayak gitu ya. Ini Saat ngantuk dia Ngantuk. nih. Apa Ngantuk ngantuk? dia. Oh gitu. Iya. Ada kok kasur di situ nanti. Kayaknya tidur dia sana, kerja Tiar. 2 hari 2 malam nggak berhenti-berhenti Oh dari gitu ya. kayaknya. Berarti banyak duitnya ya. Iya, Heeh. tapi itu Oh, gitu ya. PPN-nya ngeri Kak. Pajaknya langsung ke Iya, dia ya. pajaknya langsung ke dia. Oke. Nih, kita ini kan Dewarna nih penyanyi. Berarti sering manggung dong, ya kan? Ya. Nah, di saat kalian manggung, adakah suka dukanya saat manggung? Banyak ya. Coba yang duka dulu kok. Apa yang suka dukanya lah yang dulu, suka. dukanya apa? Yang suka Oke, yang apa? pernah kami alami itu saat kami menyanyikan lagu-lagu yang tinggi. Mm-mm, Kadang penontonnya naikinlah 3 kunci lagi katanya. mm-mm. Tapi kami agak senyum-senyum aja, gak terlalu menanggapi. Ya, karena orang Batak memang seperti itu. Iya, Kalau karena nggak melingking kali suara, Penikmat bukan penikmat penyanyi katanya ya kan? iya betul. Penikmat musik bisa dibilang di kampung lah. Ya, ya. Masih yang mau teriak-teriak. Oke. Jadi kita kan kita mau kayak yang kita bicarakan tadi, kita mau beda, bukan Beda mau dari yang lain. bersaing Ah. sama yang lain. Ya betul. Ya kita tetap membawa yang aman-aman di kita. Itulah itu kalau itu dukanya ya. Kalau Iya. misalkan kita panggung itu di yang misalkan di tempat-tempat yang masih penggemarnya masih orang kampung ya. Betul. Karena Kalau- gini juga sih Kak, maaf aku tambahin. Gini, tambahin dari dia.
yang pertama kali menikmati lagu itu adalah harus diri kita sendiri. Mm-mm. Kalau kita aja nyanyi nggak menikmati, gimana orang yang dengar? Jangan kita memaksakan sesuatu dan kita malah nggak menikmati itu gitu loh. Ya. Terakhir orang yang mendengar, kok apaan sih kok kayak gini gitu? Karena Kok kita nggak maksa kali ternikmati. ya, kok Iya, maksa jadi kali gitu ya. kami nggak pengen jadi orang lain karena orang lain pun nggak pengen jadi kami. Ya. Itu sih, belum tentu orang mau jadi kami. Kami pun nggak mau jadi orang lain. Biarkan orang lain dengan dirinya, biarkan kami dengan kami. Kami lebih beda, bukan lebih hebat. Itu aja Selain sih. itu ada duka yang lainnya, misalkan ada sesuatu, misalkan penonton yang kalau nyanyi, kalau misalkan kalau penonton apa namanya kalian nyanyi di panggung, kan ada suka penonton yang mau nyawer, ada yang antusias nyawer gitu. Tapi ada yang nyawer dengan sopan, ada yang tidak sopan. Menurut kalian itu seperti apa? Ya paling sebelumnya disclaimer dulu. Itu oknum banyak sekali loh Kak. Misalnya gini, saya pasti positive thinking lah ya. Mm-mm. Saking kagumnya dia, Mm-mm. saking senangnya dia, mungkin seperti minuman tadi, dia minum vibe tapi tidak bertanggung jawab. Maunya tetap bertanggung jawab dengan keadaannya, dia terbawa suasana, dia euforia, dia antusias, dia ngasihnya menurut dia mungkin slow, gerakan dia masih lambat. Padahal sebenarnya gitu, tapi Tapi kami tetap tuntutan kita di panggung kan harus tetap senyum, Keep smile. smile. biasa aja gitu. Tapi di hati udah Iya, buruk tapi di ya. dalam hati tuh udah yuk main kita Sherlock gitu. Sherlock gitu ya. Tapi itu oknum ya. Ya, oknum. Enggak Iya. semua orang Batak itu bisa dibilang apapun keadaan dia ketika dia senang dengan lagu Batak yang dinyanyikan itu sampai KTP digadekan jadilah. Antusias banget ya kalau untuk Wah mendukungnya. beginilah terus dia entah pulang dia numpang temannya nggak ngerti lah. Yang penting dia bangga dia akan kasih. Tapi ada cara-cara yang etis lah. Kalau Jangan bisa sampai ngelempar ya. gini, nggak perlu repot-repot dari meja datang ke panggung nyawer kita. Terus gimana? Tenang, ya kan? Iya. Ada Cukup rekening. kami yang datang ke mejamu mintain duitnya. Gitu ya. Ya, Lebih atau seru ya. di bawah kan ada QRIS itu, Iya. pakai barcode atau rekening kami juga ada kok. Oh begitu ya. Ya transfer aja. Kalau menurut Tiar bagaimana Tiar? Ya apalagi kalau misalnya ada yang nyawer tuh, nyawer banyak nih kan. Tapi satu-satu gini, kan pegel nih nerimanya kayak gini terus kan, satu-satu kasih aja langsung semuanya, kenapa gitu ya kan. Kan dia Ini kan satu-satu kan pegel nunggunya. kan dia mau disorot kapan radio. kelarnya nih, Dia mau gitu. disorot radio gitu. Capek dong nungguinnya. Iya, dan masih banyak juga apa namanya? Apa yo? Apa yo? Apa yo? Baru bisa ngomong. Baru belajar ngomong dia. Apa. Bener-bener Andi, bener-bener ya. Puasin aja puasin. Ayo. Penonton itu, Terus puasin. Pasti bisa kalau yuk. kita lagi nyanyi di panggung ini kan, kita lagi nyanyi nih, tiba-tiba dia udah langsung naik ke panggung aja. Kenapa sih mas? Kelamaan dia. Gimana? Ya. Banyak tamu yang masih minim attitude-nya. Oke. Misalnya dia mau nyanyi langsung nongol aja. Oh di panggung. nyerobos gitu ya, langsung nyerobos. serobot mic ya. Iya itu sering banget tuh. Itu pelajaran juga sih buat Tapi itu tamu-tamu yang oknum. Oknum. Iya. Tidak Disclaimer dulu semuanya itu oknum. ada. Tapi banyak. banyak Banyak. Iya. Oknumnya ini Wah, banyak. gila Iya. sekecamatan kali Itu Om. kan tidak menghargai kita sebagai penyanyi juga namanya. Tapi kadang dia terlalu ini siapa? Gue pengen ini. Apa sih gregetan kali? Iya, Tapi gregetan. sebenarnya gregetan dia menyinggung orang yang sedang profesionalitas bekerja. Ya, Kecuali mengganggu. gini, itu acara ulang tahun dia yang ngundang kita, acara privasi, terserah dia. Orang Mau dia kabelnya ngundang. digunting-guntingin dia juga. Itu kan dia yang bayar Iya, juga, iya. woi. Itu kan Nggak sampai oh, gunting-gunting sorry, lah. kesetrum lah dia ya. Gitu. Kan gitu. Dan nih, kalau misalkan sehari-hari, kalau kalian tidak bermusik, kalian bekerja atau ada nggak selain bermusik ada nggak kegiatan kalian? Kita fokus lah ya. Masing-masing. Ya, fokus. Kita fokus kok. Lagi fokus nganggur sih. Iya. Berarti kalau tidak bermusik nganggur ya? Bayangkanlah pepatah bilang, nganggur aja dia masih kesiangan bangunnya. Apalagi kerja. Kan jadilah pengangguran yang profesional. Bangun pagi, mandi, ngopi, duduk di teras, sore masuk, pulang. Heeh. Pulang nganggur ya, Pak? Nganggur ya, gitu ya. Iya, Pak. Selain Sebenarnya artinya dalam sih Dalam, kalau ya. bagi kita. Jadi sedangkan nganggur aja kita nggak bisa bertanggung jawab. Apalagi dikasih kerjaan kan gitu. Mulailah dari tanggung jawaban kecil. Kayak minuman ini, bertanggung Bertanggung jawab. Beli boleh dong. minum, boleh minum tapi harus bertanggung Iya. jawab. Bisa Baik. juga diginiin kayak minyak angin dia. Buat masuk angin gitu. Bisa. Oh gitu. Bisa Oh iya, dijadikan. boleh nanti kita bilang dulu sama tim Batak Keren untuk Tapi ini. nggak baik ini untuk di bawah 21 ke bawah. Ini 21 tahun ke atas 21 ya. ke atas. 21 satu bulan Pokoknya bisa. 21 plus lah gitu. Ya, Di bawah 21 no bisa. Tidak Ya, bisa minum jangan, ini. Jangan. Gitulah. Paling itulah paling ya. Biasa sih antusias tamu.
gitu ya. Biasa. Berarti kalau tidak bermusik sehari-hari ya di rumah Enggak sih, menunggu kalau job. aku masih ada jualan online. Jualan online. Kalau Andi ngajarin musik kah atau Ngajar les, dia ngajar belajar les. les tagading Balet, suling? balet dia. Ngajar les doginya. Enggak, aku ada tanaman semangka di Oh, depan. tanam semangka. Oh, bertani lah berarti ya. Jalan. Berarti kau Lu yang bertani lah ya ditanya. kalau nggak bermusik. Colok. Ya aku ngurus itu tiap hari. Nggak, berarti kalau nggak bermusik bertani ya. Iya. Sama kayak aku di samping rumah. Kalau aku nggak nyanyi, nggak nge-host segala macamnya, aku bertani di samping rumah. Kalau Adi tadi gimana? Dia nganggur, memang Enggak, nganggur. kalau aku bertanggung jawab seperti minuman ini dengan 3 anak. Oh, 3 anak. Yang satu ku kasih makan, yang kedua ku kasih uang sogokan ya, uang jajan, yang satu ku urus. Jadi apalagi sekarang berkat Tuhan luar biasa, baru saja dikaruniakan anak anak laki-laki. Tapi kok bilang kelihatan anak kayak mau nangis ya? Tambah Karena gini, pengeluaran. aku sedikit cerita di festival Mangardang kemarin, PSBI Parbi kemarin, harusnya operasi sesar tanggal 6, itu kan semifinal. Yes. Kujumpain lah, kutemuin lah dokternya operasi sesar. Dok, kapan ini prediksi HPL ya, hari perkiraan lahir, tanggal 6. Saya minta besok dioperasi, ku gituin. Karena nggak mungkin dong saya lagi nyanyi, tahu, lahiran, kan nggak mungkin. Ya. Akhirnya saya siapkan semua dengan matang, begitu udah lahir, puji Tuhan sehat mamanya, sehat anak-anak, baru saya berangkat tenang. Itu bayangkan kalau misalnya saya berangkat belum lahiran, kan kita sebagai bapak, sebagai suami jantung berdebar. Jadi kebetulan namanya sengaja, kalau aku tidak sengaja bikin nama, aku cari di Google, artinya kado terindah dari Tuhan. Seperti pencapaian kita kemarin itu kado terindah dari Tuhan buat Dewarna. Itu jadi kayak ada cerita khusus lah kemarin. Berarti double berkat ya, lah ya, double berkat. dari Jadi Tuhan ya. makanya puji Tuhan. Jadi makanya kami kemarin itu harus bisa gitu. Makanya fokus sekarang ngurus anak sih di Ngurus rumah anak sekalian. Kalau tidak bermusik berarti Adi ngurus anak, Tiar jualan online, dan Andi sama Tanaman denganku semangka. bertani. Berarti itulah ya. Nggak ada cukuran petani. Ada. Bagaimana, ada lagi kah mungkin yang mau disampaikan untuk para penonton kita? Untuk dongan Batak ya, semua keren-keren kalian, karena Batak keren banget. Maunya seperti ini. Begitu banyak sajian, karena di YouTube ini kan algoritma ya, apa yang biasa kita buka itu muncul. Akan terus ditawarkan. Buka dulu Batak Keren sehari 3 kali. Saya yakin konten-konten keren akan hadir terus di handphone Anda. Yes, pastinya. Kunjungi dong, subscribe, share gitu. Karena apa? Sebentar loh, palingan ditayangin berapa menit sih. Tapi kan prosesnya kalian nggak tahu kan, editingnya nanti capek ngeditnya kita. Kerjanya luar biasa, kameramen juga keren-keren, semuanya keren. Dihargailah dengan menonton. Jadi pesan kami untuk semua dongan Batak yang ada di sana, dongan BK, main Koba, iya nggak? Yes. Lu ngantuk ya, bangun deh. Oke, boleh tepuk tangan buat Dewarna. Terima kasih dengan BK Batak Keren. Demikianlah perjumpaan kita dengan Dewarna, dengan jokes-jokesnya yang luar biasa. Sukses terus buat Dewarna. Apapun yang kalian impikan, Amin. apapun yang kalian cita-citakan tercapai, Amin. tetap solid dan tetap berkarya. Terima Amin. kasih untuk Dewarna. Terima kasih juga untuk para penonton BK Batak Keren. Main Koba. God bless. Dadah.